Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Ya, situasi Pilpres saat ini semakin mulai menegangkan dan mulai panas-panas sedap. Tiga pasangan capres sudah mulai menunjukkan manuver masing-masing dan mulai saling menyerang dan saling menjatuhkan. Namun, saya salut dengan pasangan nomor 02 Prabowo Gibran. Karena apa? Hingga saat ini pasangan ini masih tetap berada di posisi teratas dari hasil polling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang ada di Indonesia. Menurut saya, kenapa pasangan ini berada di atas? Karena Prabowo, suka atau tidak suka, adalah berlatar belakang TNI. Sementara dari ketiga pasangan capres tersebut, hanya Prabowo yang sekarang ini berlatar belakang TNI. Dan sebagian masyarakat juga masih banyak yang ingin Indonesia dipimpin oleh presiden yang berlatar belakang TNI. Karena apa? Karena TNI termasuk pemimpin yang tegas, berwibawa, dan bisa berdiri di atas semua golongan. Terlebih lagi, saat ini Prabowo merupakan satu-satunya harapan dari masyarakat yang masih merindukan masa-masa kepemimpinan SBY maupun Soeharto sebelumnya. Sebab dari 7 presiden di Indonesia, hanya 2 kita dipimpin oleh presiden berlatar belakang TNI, yaitu Soeharto dan SBY. Hanya saja keduanya saat itu tidak memberikan atau menyiapkan kader ketika lengser, tidak ada penerusnya. Padahal dulu ketika Soeharto masih berkuasa, pada periode 92-98, saat itu Soeharto mengangkat Tri Sutrisno, Jenderal Tri Sutrisno, mantan Panglima ABRI, menjadi wapresnya. Dan saat itu masyarakat berharap bahwa Tri Sutrisno lah yang akan menjadi pengganti Soeharto ketika lengser, yaitu 98. Namun ternyata Soeharto tidak mengangkat Tri Sutrisno sebagai presiden, tapi malah tetap mempertahankan kursi kepresidenannya dan mengangkat B.J. Habibie menjadi wakilnya. Akhirnya gerakan reformasi sudah tidak bisa terbendung dan lengserlah Soeharto yang mengundurkan diri secara terpaksa. Coba seandainya pada saat itu Soeharto sudah menunjuk Tri Sutrisno jadi presiden, mungkin saat ini reformasi tidak pernah ada. Demikian juga dengan SBY. Ketika 2004, ketika fraksi ABRI yang duduk di lembaga legislatif, yaitu 100 anggota fraksi ABRI, dihapus. Sebenarnya Partai Demokrat dibentuk untuk mengangkat SBY yang notabene Jenderal TNI yang tidak punya resistensi di masa lalunya, sehingga SBY dengan mudahnya lolos dari kompetisi Pilpres pada saat itu. Namun sayang, SBY juga demikian. Beliau tidak mengkader. Akibatnya apa? Pada periode kedua yang seharusnya beliau mengkader, yaitu pada Pilpres 2009 ke 2014, akibatnya ketika lengser, Demokrat tanpa kader dari TNI yang akhirnya ya diambil oleh Jokowi. Nah, setelah Jokowi sekarang, mungkin sampai dengan titik waktunya tidak bisa mencalonkan diri lagi, yaitu 2024 ini. Saat ini masyarakat sedang bertarung bagaimana caranya agar Prabowo bisa menjadi presiden, terutama dari kalangan para jenderal-jenderal senior yang saat ini bergabung ke kubu 02 tersebut. Alasannya kenapa? Program Jokowi saat ini perlu
dijaga atau disempurnakan oleh presiden yang berlatar belakang TNI, sehingga kedepannya kegaduhan tidak akan pernah terjadi lagi. Kalau ataupun terjadi, tidak sekeras ketika Jokowi memimpin. Ketika Jokowi memimpin, kita tahu hinaan, cercaan, caci maki dan sebagainya. Untuk itu banyak yang masih mengharapkan agar prestasi yang dilakukan oleh Jokowi saat ini, diantaranya pembangunan tol, pembangunan pemerataan jalan-jalan, kemudian bendungan, bahkan IKN di beberapa, dan IKN sudah dilakukan, sehingga ini harus diteruskan. Lah, kalau yang meneruskan itu adalah presiden yang berlatar belakang sipil, kemungkinan kegaduhan masih akan terus terjadi. Lah, namun meskipun Prabowo berusia sudah lanjut, yaitu kalau toh menang pada 2024 nanti adalah usia 73 tahun, sehingga pada 2029 mendatang kalau beliau jadi usianya 78 tahun, namun hal itu masih dianggap relevan. Karena apa? Diharapkan pada 5 tahun ke depan Prabowo akan menyiapkan kader yang mampu menggantikan dirinya dengan melalui Partai Gerindra yang dia pimpin. Karena saat ini kendaraan bagi TNI untuk bisa maju memimpin kembali posisi eksekutif, yaitu presiden, yaitu dari Partai Gerindra. Lah, bagaimana dengan Gibran yang kelolosannya menjadi cawapres saat ini ada dugaan melanggar kode etik MK. Nah, saya kembali ke ketika MK memutuskan 3 hari sebelum pendaftaran Pilpres atau pendaftaran pasangan cawapres. Kita tahu dari jarak waktu antara putusan MK dengan pendaftaran capres-cawapres yang 1 minggu itu ada sekitar 8 hari. Nah, sini saya ingin mengatakan bahwa apakah benar putusan MK tersebut hanya khusus untuk Gibran? Apakah putusan MK tersebut hanya untuk keluarga Jokowi? Padahal MK adalah lembaga tinggi kehakiman yang memegang marwah konstitusi nasional, sehingga putusan hukum atau produk hukum yang dia keluarkan, yang dikeluarkan lembaga ini, berlaku juga untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk seluruh capres-cawapres, tidak hanya capres Prabowo. Coba pada saat itu misalnya Ganjar atau lewat PDIP tidak memasang Mahfud MD, tapi memasang misalnya kadernya yang sekarang ini jadi Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin, yang usianya 33 tahun. Apakah boleh dengan putusan MK tersebut? Boleh saja. Kemudian misalnya Anies Baswedan menganulir Caimin, misalnya Caimin berlegowo memasang Gus Mudur yang kadernya PKB, Bupati Sidoarjo yang usianya masih 32 tahun. Apakah boleh? Boleh. Jadi kalau kita fair, sebenarnya putusan MK tersebut hanya berlaku untuk masyarakat Indonesia. Sehingga apa? Projo yang sebagian besar dulunya memilih Jokowi akhirnya beralih ke situ dan tidak melihat posisi Gibran seperti saat ini. Sehingga mereka berbalik dari efek kepuasan terhadap Jokowi ke pasangan ini. Kemudian, apakah benar Prabowo yang notabene dulu dianggap bagian dari dugaan melakukan pelanggaran HAM? Saya kira kalau itu masalahnya sangat naif apabila ditujukan hanya kepada Prabowo, karena pada saat itu hampir semua TNI pasti tahu, terutama petinggi-petinggi TNI. Jadi
Tidak bisa semua disalahkan kepada Prabowo. Dan buktinya pada 9 mulai Pilpres 2009 Prabowo bersama Megawati, dan tidak ada itu cercaan ataupun tuntutan masalah itu. Semuanya bisa diredam dengan baik oleh PDIP dan Gerindra. Maksudnya para tim suksesnya. Jadi kalau menurut saya, jika ingin negara aman ke depannya dan tanpa kegaduhan dan stabil, insya Allah pilihannya hanya Prabowo Gibran. Tapi ini hanya ungkapan saya pribadi. Karena itu tadi, Prabowo saat ini dijadikan ujung tombak dari rakyat yang masih cinta TNI dan masih menginginkan Presiden TNI, latar belakang TNI, untuk bisa menjadi dan mengkader nantinya calon-calon pemimpin dari lembaga pertahanan tersebut. Demikian, silahkan Anda menilai sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.